Pada tanggal 1 Juni tahun 2004, seorang karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain mengunjungi rumah atasannya yang sudah 3 hari ini tidak nampak di kantor. Si karyawan yang khawatir itu kemudian mendatangi rumah atasannya yang bertempat di sebuah unit apartemen mewah Trust Garden, kota Shenzhen. Sesampainya di Trust Garden, karyawan tersebut langsung menuju tempat parkir mobil apartemen demi memastikan keberadaan mobil atasannya. Ketika berada di tempat parkir, si karyawan melihat mobil atasannya yang kini sudah sangat berdebu masih terparkir rapi di parkiran. Karena melihat hal demikian, karyawan itu berpikir bahwasannya sang atasan masih berada di apartemennya. Ketika kini ia telah berada di depan apartemen atasannya, si karyawan mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Setelah menunggu, akan tetapi tidak kunjung dibukakan pintu, ia baru menyadari akan adanya bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, ia mencoba mencari sumber bau tersebut dan menyadari bahwa bau menyengat itu kemungkinan besar berasal dari apartemen atasannya. Oleh karenanya, si karyawan tersebut kemudian memberanikan diri untuk mengintip ke jendela apartemen. Hal ini bisa ia lakukan lantaran apartemen atasannya itu terletak di lantai paling bawah. Ketika mengintip, samar-samar ia melihat ada seseorang yang tergeletak di lantai. Dengan kondisi panik, ia lalu meminta bantuan kepada petugas keamanan apartemen. Petugas yang merespon aduan dari si karyawan itu kini juga mencium bau yang sangat menyengat tersebut. Oleh karena itulah, ia kemudian memecahkan kaca jendela apartemen untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Setelah berhasil masuk, petugas apartemen itu berteriak sambil mengatakan bahwa ia melihat begitu banyak mayat tergeletak di dalam apartemen. Mendengar hal demikian, si karyawan kemudian langsung menghubungi kantor polisi kota Shenzhen untuk melaporkan temuannya itu. Polisi yang mendapatkan laporan demikian langsung mengerahkan satuannya untuk menuju kawasan apartemen mewah Shenzhen Trust Garden yang terletak di Xixia Utara, distrik Futian, Shenzhen. Sesampainya di sana, polisi membagi timnya menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas meminta keterangan dari si karyawan, sedangkan tim 2 bertugas untuk memeriksa apartemen. Tim 2 yang bertugas memeriksa apartemen dibuat begitu tercengang manakala mereka melihat begitu banyak korban tewas di dalam apartemen. Terutama ketika melihat seorang balita tidak berdosa harus ikut menjadi korban. Di tempat kejadian, polisi mendapati 3 orang dewasa dan 1 orang remaja serta 1 anak balita telah meninggal dunia di dalam apartemen. Para korban yang meninggal ini bernama Yinan selaku pemilik apartemen, Xiang yang merupakan kekasih dari Yinan, dan seorang anak balita yang merupakan putri dari Xiang, babysitter yang bernama Lin, serta Dang yang merupakan seorang akuntan yang bekerja sama dengan Yinan. Setelah polisi mengidentifikasi para korban, mereka kini menemukan bahwa beberapa barang berharga seperti perhiasan, ponsel, kamera, serta uang tunai dan juga buku tabungan diketahui raib. Dalam pemeriksaan awal tersebut, polisi menduga semua jenazah yang telah mereka temukan merupakan korban pembunuhan dan apartemen ini merupakan tempat terjadinya perkara. Jika menelisik dari banyaknya barang hilang dan juga seluruh anggota keluarga yang dibunuh, kuat dugaan motif dari kejahatan ini adalah uang. Namun anehnya tidak ada tanda pintu rusak akibat dibobol atau semacamnya. Di sini polisi mulai curiga apakah mungkin seseorang yang mengenal Yinan, Xiang, atau Dang merupakan pelakunya. Oleh karena itulah kini polisi dari tim 2 mulai fokus untuk melacak pergerakan uang dalam tabungan rekening milik korban dengan harapan polisi bisa menemukan pelakunya.
Kemudian di sisi lain, polisi di tim pertama meminta keterangan dari karyawan yang melapor kepada polisi sebelumnya. Dari pembicaraan tersebut, si karyawan memberikan beberapa informasi perihal atasannya tersebut. Seperti yang diketahui, atasan si karyawan itu bernama Yinan. Menurut si karyawan, Yinan sudah 3 hari ini tidak terlihat datang ke kantor. Dan selain itu, di saat ia menelpon telepon rumah Yinan, si karyawan mendengar telepon tersebut sempat diangkat namun sengaja dimatikan. Oleh karena itulah, ia mendatangi apartemen Yinan untuk mencari tahu kondisi Yinan. Setelah mereka selesai meminta keterangan dari si karyawan, tim polisi kemudian kembali berpencar untuk meminta keterangan kepada orang-orang yang mengenal Yinan. Karena seperti diketahui, polisi memiliki dugaan bahwa pelaku kemungkinan merupakan orang yang mengenal Yinan, Xiang, atau Dang. Dikala tim pertama masih meminta keterangan dari lingkungan keluarga dan sosial dari para korban, tim kedua nampaknya berhasil melakukan terobosan besar dalam penyelidikan mereka. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu 29 jam saja, polisi kini telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan di apartemen mewah Trust Garden yang ternyata berjumlah 5 orang. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian lantaran langkah mereka yang berhasil melacak pergerakan uang yang berasal dari rekening Yinan. Dalam penuturan tim polisi yang berhasil menangkap para pelaku kepada media mengatakan, pencarian ini terbilang sangat mudah karena para pelaku hanya merupakan sekumpulan orang bodoh yang memiliki IQ rendah. Nampaknya pernyataan yang cukup emosional ini dilontarkan oleh pihak kepolisian lantaran rasa geram yang timbul akibat tindakan para pelaku yang membunuh anak balita, yang bahkan pada saat itu bukanlah menjadi penghalang bagi para pelaku dalam melaksanakan aksinya. Seperti yang diketahui, pelaku berjumlah 5 orang. Mereka terdiri dari 1 orang wanita dewasa dan 4 orang laki-laki. Tersangka wanita bernama Wu yang merupakan otak dalam kejahatan ini. Sedangkan keempat pelaku laki-laki bernama Luo, Zheng-an, Hugang, dan Tao. Menurut polisi, Wu mereka tangkap di sebuah hotel bintang 5 di Dongguan. Sedangkan 4 orang lainnya polisi tangkap di kota Changsha dan Wuhan. Selanjutnya polisi juga kembali menjelaskan total barang curian yang telah dipergunakan oleh kelima pelaku. Menurut hasil pemeriksaan polisi, para pelaku telah menguras uang dalam rekening Yinan yang berjumlah 6 juta yuan atau sekitar 13,8 miliar rupiah. Kemudian selain uang dalam tabungan, para pelaku juga berhasil menggondol barang berharga lain di rumah Yinan dengan total 630.000 yuan atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Hanya dalam waktu 5 hari saja, para pelaku ini terbukti menggunakan hasil curian mereka itu untuk berfoya-foya ke tempat hiburan. Selain itu, mereka juga membelanjakan uang curian mereka untuk membeli barang-barang mewah. Setelah polisi memberikan informasi tersebut kepada media, kini tim penyidik gabungan kembali menginterogasi kelima pelaku untuk penyelidikan lanjutan. Dikarenakan Wu merupakan otak dari kejahatan ini, polisi pun kembali menginterogasi Wu. Karena jika melihat dari latar belakang Wu serta keempat tersangka lainnya, sangat kecil kemungkinan mereka memiliki hubungan dengan Yinan. Apalagi Yinan tinggal di kawasan elit yang memiliki pengawasan yang cukup ketat. Dari mulut Wu inilah polisi akhirnya dapat membongkar tabir dari hubungan yang begitu rumit ini. Yinan adalah seseorang yang namanya tidak asing lagi di dunia media, terutama media periklanan. Ia diketahui telah malang melintang sebagai petinggi di beberapa perusahaan media ternama di Cina.
Menjadi orang yang berpengaruh di beberapa perusahaan tentu membuat Yinan memiliki kekayaan yang begitu besar, tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk aset. Hal ini terbukti sebelum ia meninggal, Yinan berhasil mendirikan perusahaan desain miliknya. Akan tetapi meski demikian, secara pribadi Yinan dikenal sebagai orang yang sederhana. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan Yinan yang masih selalu rutin datang ke tempat cukur langganannya di pinggir jalan meskipun ia mengendarai mobil mewah. Untuk urusan fashion, Yinan bukanlah seperti CEO yang sering kita saksikan di televisi yang mengenakan jas dan baju-baju mewah. Seringkali Yinan hanya mengenakan kemeja sederhana tiap kali datang ke kantornya. Bahkan para tetangga juga tidak mengetahui bahwa Yinan adalah orang yang namanya cukup besar di dunia eksekutif media. Pada tahun 1996, Yinan bertemu dengan seorang perawat yang bernama Zhao. Pada saat itu, Zhao bekerja di Rumah Sakit Obstetri dan Ginekologi Beijing. Setelah perkenalan tersebut, tak lama keduanya menjalin hubungan dan kemudian menikah. Zhao sendiri diketahui adalah pribadi yang manis dan ceria. Namun, akibat pekerjaan Yinan yang sering mengharuskan dirinya untuk tinggal di beberapa kota berbeda, hubungan rumah tangga antara Zhao dan Yinan diketahui mulai merenggang. Oleh karena itulah, seiring berjalannya waktu, keduanya pun tidak sedekat dulu. Akan tetapi meski demikian, tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa keduanya telah bercerai. Setelah berjibaku dalam dunia media selama puluhan tahun, nampaknya Yinan kini mulai merasakan kehilangan semangat, apalagi jika harus menghadapi lika-liku yang ada di dalamnya. Yinan seolah ingin segera membebaskan diri dari dunia media yang sudah membesarkan namanya itu. Karena keinginannya tersebut, pelan-pelan Yinan mendirikan perusahaan desain miliknya dan kemudian meninggalkan dunia media. Akan tetapi, setelah beberapa tahun menjalankan bisnisnya itu, nampaknya Yinan mulai ingin menyerah ketika merasa bisnis barunya ini semakin memburuk. Oleh karena itu, 1 bulan sebelum ia dibunuh, Yinan sering berdiskusi dengan akuntannya yang bernama Dang perihal keinginannya untuk menjual apartemennya di Trust Garden dan aset lain miliknya untuk kembali ke kampung halamannya di Beijing agar ia bisa pensiun dengan tenang. Namun siapa sangka mimpi Yinan itu tinggallah mimpi. Di saat Yinan sedang mengalami masa transisi dalam kehidupannya inilah ia menjalin hubungan dengan Xiang. Diketahui Xiang lahir di desa Hongsing, Kabupaten Hongya, Provinsi Sichuan pada tahun 1976. Ia berusia 21 tahun lebih muda daripada Yinan. Ketika ia memasuki usia 3 tahun, sang ibu pergi meninggalkan Xiang dan keluarganya. Hilangnya ibu Xiang ini menjadi berita yang heboh di desanya. Oleh karena itulah, entah bagaimana, ayah Xiang dituduh sebagai seseorang yang telah membunuh ibunya. Dijebloskannya sang ayah ke penjara tentu saja menggoncang dunia Xiang dan kedua saudaranya. Selama 3 tahun mereka diasuh oleh kakek neneknya. Namun beruntungnya sang ayah akhirnya dibebaskan setelah 3 tahun lamanya. Hal ini terjadi dikarenakan polisi tidak mendapatkan cukup bukti. Meski kini ayahnya telah bebas, namun menjadi seorang bekas narapidana membuat ayah Xiang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Alhasil, Xiang dan keluarga kini harus hidup sangat miskin dan hanya mengandalkan pemberian dari keluarga besar yang merasa iba kepada mereka. Oleh karena itulah, ketika lulus sekolah dasar, Xiang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Setelah Xiang sudah putus sekolah, ia bekerja serabutan. Apapun ia lakukan untuk bisa bertahan hidup.
Namun sayangnya, bekerja di desa membuat Xiang juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan hanya untuk makan saja, Xiang masih sangat kekurangan. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan nestapa di desanya, Xiang akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota besar ketika ia berusia 16 tahun. Saat di kota besar itulah, Xiang mulai bekerja sebagai kekasih para lelaki hidung belang. Menurut Xiang, pekerjaan inilah yang paling layak untuknya. Selain tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi, fisiknya yang sangat cantik adalah modal utamanya untuk mendapatkan banyak uang guna menyambung hidupnya. Karena kini Xiang telah memiliki tabungan yang cukup, di tahun 1997 ia berkunjung ke desanya untuk bertemu dengan keluarganya. Penampilan Xiang yang kini terlihat sangat glamor membuat seluruh penduduk desa tercengang dibuatnya. Setelah kepulangannya ke desa itulah ayah dan kerabat Xiang kini mulai menggebu-gebu untuk mencarikan Xiang suami. Lewat perjodohan yang dilakukan oleh keluarga besar Xiang itulah, sekitar tahun 1999, Xiang akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Yang Wen. Yang Wen sendiri bila dibandingkan dengan laki-laki yang berkencan dengan Xiang di kota, jelas bukanlah tandingan mereka. Karena Yang Wen adalah laki-laki sederhana yang memiliki pekerjaan sebagai supir sebuah koperasi. Karena hal itulah, Xiang yang merasa tidak puas dengan pendapatan suaminya mulai sering meluapkannya kepada sang suami. Banyak para tetangga yang mendengar hampir setiap hari Yang Wen dan Xiang bertengkar. Dikarenakan keduanya yang sudah tidak sejalan, Yang Wen dan Xiang akhirnya bercerai di tahun 2002 setelah Yang Wen memergoki Xiang bersama laki-laki lain. Ketika bercerai, Xiang diketahui telah memiliki seorang putri hasil dari pernikahannya dengan Yang Wen. Setelah perceraian itulah, Xiang kemudian tinggal bersama dengan Yinan. Sebenarnya sebelum Xiang menikah dengan Yang Wen, ia telah bertemu dengan Yinan beberapa tahun yang lalu. Namun, tidak ada hubungan istimewa antara keduanya. Akan tetapi, setelah Xiang menikah dan melahirkan putrinya, tiba-tiba saja Yinan kembali menghubungi Xiang. Oleh karena hubungan Xiang dan Yang Wen tidak harmonis, Xiang sering mengajak putrinya untuk mengunjungi Yinan di apartemennya hingga pada akhirnya Xiang akhirnya resmi bercerai. Setelah akhirnya Xiang sepenuhnya tinggal dengan Yinan, ia tidak perlu lagi hidup susah seperti dengan mantan suaminya. Pada saat ini, putrinya bahkan telah memiliki babysitter, oleh karena itulah ia tidak memiliki kesibukan apapun. Karena banyaknya waktu luang, Xiang pun akhirnya memiliki hobi yang tanpa ia sadari akan menyeretnya ke dalam lubang kehancuran. Pada saat itu, Xiang diketahui mulai sering bermain judi. Ia bahkan masuk ke dalam komunitas wanita-wanita malas yang suka bermain judi. Dalam komunitas inilah Xiang bertemu dengan Wu. Wu sendiri adalah seorang gadis yang memiliki usia tidak jauh dari Xiang. Ia bahkan tinggal di desa tetangga tempat Xiang berasal. Oleh sebab itulah keduanya dapat akrab dengan cepat. Namun meski keduanya berasal dari daerah yang sama, nasib mengantarkan mereka kepada dua jalan yang sangat berbeda. Wu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Oleh karena itulah, ketika ia lulus SMP, Wu tidak melanjutkan sekolahnya dan pergi ke kota besar untuk bekerja. Setelah bekerja di kota pada tahun 2000, Wu kembali ke desanya. Setelah kembali, ia dijodohkan dengan seorang laki-laki dan menikah dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi, tak lama setelah ia melahirkan beberapa anak, suami Wu harus meninggalkan dirinya karena ia ditangkap oleh polisi. Setelah kepergian suaminya itu,
Kini Wulah yang menjadi tumpuan anak-anaknya dan juga 4 orang lansia yang merupakan orang tuanya dan juga mertuanya. Oleh sebab itulah, Wu kemudian kembali ke kota untuk bekerja sebagai simpanan laki-laki hidung belang. Dari beberapa pria inilah Wu mendapat penghasilan. Penghasilan itu ia gunakan untuk mengirimi keluarganya di desa dan sisanya Wu gunakan untuk bermain judi dengan teman-temannya. Komunitas wanita-wanita penjudi ini biasanya melakukan kegiatan judinya bergantian di rumah masing-masing anggota, tak terkecuali apartemen yang Xiang tinggali. Wu yang selama ini merasa dekat dengan Xiang begitu takjub manakala melihat Xiang hidup di apartemen mewah tersebut. Namun yang menjadi petaka adalah mulut Xiang yang suka membanggakan harta yang dimiliki oleh Yinan, kekasihnya. Setiap kali ia bermain judi, Xiang selalu memamerkan apa yang Yinan berikan kepada dirinya. Hadiah-hadiah mewah seperti perhiasan, mobil mewah, dan juga rumah. Entah apa motif Xiang ketika ia memamerkan apa yang ia miliki pada saat itu. Namun mungkin saja selayaknya orang-orang yang baru saja merasakan hidup kaya, Xiang merasa kaget. Setelah sekian lama hidup dalam garis kemiskinan, Xiang nampaknya tidak dapat membawa diri dan akhirnya bersikap angkuh dengan selalu memamerkannya kepada semua temannya, tak terkecuali Wu. Wu di satu sisi yang tidak pernah menunjukkan ketidaksukaannya pada sikap Xiang itu, diam-diam mulai menyusun rencana busuknya. Wu dalam hati selalu merasa iri kepada Xiang karena tak hanya parasnya yang cantik, namun Xiang juga memiliki semua yang selama ini ia dambakan. Selain itu, meski Wu juga awalnya bekerja seperti Xiang sebagai simpanan, namun ia tidak pernah mendapatkan laki-laki yang memiliki kekayaan seperti Yinan. Para laki-laki hidung belang yang biasa menidurinya selalu memperlakukannya dengan buruk. Mereka sering mengejek fisiknya dan bahkan tidak bisa menyewakan apartemen untuknya, apalagi memberikan rumah untuknya seperti yang Yinan lakukan kepada Xiang. Hal inilah yang membuat Wu begitu iri, karena pada kenyataannya Wu sangat mendambakan laki-laki yang baik, lemah lembut, serta kaya seperti Yinan. Namun ia selalu mendapatkan laki-laki tua yang kasar dan tidak kaya. Ditambah dengan sikap Xiang yang angkuh dan suka menunjukkan apa yang dimilikinya itu, tanpa sadar akhirnya menjadi bensin yang membuat api cemburu Wu semakin berkobar. Hingga pada suatu hari, Wu yang selalu dililit masalah ekonomi mengalami jalan buntu lantaran laki-laki tua yang berhubungan dengan dirinya tiba-tiba saja menghilang. Oleh karena ia diliputi oleh rasa galau, Wu kemudian berkeluh kesah kepada temannya yang bernama Luo. Luo sendiri adalah orang yang pada dasarnya sudah tidak asing dengan tindak kejahatan, terutama pencurian. Awalnya, Wu mencoba mengeluarkan keluh kesahnya kepada Luo. Namun dikarenakan dua orang ini memiliki otak kriminal, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk merampok apartemen Yinan dan berencana untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Namun mereka tidak bisa terburu-buru jika mau rencananya berhasil. Awalnya Wu sengaja mengunjungi Xiang untuk meminjam uang. Pada saat itu, setelah meminjam uang, Xiang dan Wu akhirnya memutuskan untuk bermain kartu. Dalam kesempatan itulah, Wu dengan sigap bertanya kepada Xiang perihal kebiasaannya sehari-hari, seperti kapan mereka di rumah, kapan mereka keluar rumah, dan sebagainya. Tidak sampai di situ saja, Wu juga dengan liciknya mulai memperhatikan isi apartemen Xiang. Xiang yang terlalu sibuk membanggakan dirinya tentu saja tidak menyadari pertanyaan dan sikap Wu yang mencurigakan ini.
Hingga akhirnya Wu pun berhasil mendapatkan informasi penting mengenai semua harta benda milik Yinan. Setelah Wu mendapatkan informasi tersebut, Luo kemudian merekrut beberapa temannya, yakni Zheng An, Hu Gang, dan Tao. Semua orang ini juga merupakan mantan residivis yang sering melakukan pencurian. Kini kelima orang itu telah berkumpul dan menyusun rencana mereka hingga akhirnya mereka sepakat untuk melaksanakan aksi kejinya itu pada tanggal 29 Mei tahun 2004. Pada saat itu, Wu menghubungi Xiang untuk berpura-pura hendak memberikan sesuatu kepada Xiang. Akan tetapi, Xiang pada saat itu tidak berada di apartemen karena ia sedang di rumah sakit untuk memeriksakan putrinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Wu kemudian menghubungi telepon apartemen Zhang dan berbicara dengan babysitter yang bekerja di apartemen Zhang dengan mengatakan bahwa ia akan mengirim barang dan menyuruh seorang laki-laki untuk mengantarkannya. Babysitter Zhang yang tidak menaruh curiga kemudian membukakan pintu apartemen tersebut. Setelah pintu itu terbuka, Luo dan ketiga kawanannya langsung menerobos masuk. Dengan berbekal beberapa pisau besar, tali, dan juga lakban, Luo kemudian menyekap babysitter yang bekerja di apartemen Zhang itu. Keempat penjahat yang berada di dalam apartemen Zhang ini kemudian menggunakan waktu mereka untuk bersantai menikmati fasilitas di apartemen mewah tersebut. Hal ini sengaja mereka lakukan karena mereka menunggu Yinan datang untuk merampoknya. Pada pukul 4 sore, Xiang dan putrinya pun tiba di apartemen. Tanpa menunggu lama, Luo langsung menarik Xiang dan kemudian mengikat Zhang. Sebelum mengikat Zhang, mereka memisahkan Zhang dengan bayinya. Pada saat ini, kawanan perampok itu tidak melakukan kekerasan apapun kepada para korban yang telah mereka sekap. Hingga pada akhirnya pukul 6 sore, Yinan tiba di apartemen tersebut. Seperti yang dilakukan kepada Zhang sebelumnya, Luo dan kawanannya menarik Yinan dan kemudian mengikat Yinan. Setelah itu, mereka menggeledah semua barang milik Yinan. Mereka pun bahkan meminta PIN ATM milik Yinan. Setelah mendapatkan semuanya dari Yinan, mereka mulai menggeledah apartemen dan kembali mengambil semua barang berharga di dalam apartemen tersebut. Hingga sekitar pukul 11 malam, Dang, akuntan yang sudah memiliki janji dengan Yinan, tiba di apartemen tersebut. Kembali Luo dan kawanannya langsung membekap Dang. Namun kali ini mereka mendapatkan perlawanan yang kuat dari Dang. Setelah perlawanan tersebut, Luo dan kawanannya memutuskan untuk segera melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sambil berbincang lewat telepon dengan Wu, kawanan manusia biadab ini kemudian membunuh satu persatu anggota keluarga di apartemen itu. Awalnya mereka membunuh Yinan dengan mencekik dan menusuknya dengan pisau. Selanjutnya mereka membunuh Xiang, sang babysitter yang masih berusia 16 tahun, dan kemudian mereka membunuh Dang dengan cara yang sama. Dengan penuh keyakinan, komplotan penjahat ini menghunuskan pisau mereka kepada orang-orang tak berdaya. Bahkan anak Xiang pun tidak luput dari kekejaman manusia-manusia biadab ini. Setelah membunuh semua orang, Luo dan kawanannya kemudian membagi hasil curian mereka bersama dengan Wu. Dan setelah itu mereka melarikan diri sambil berfoya-foya menggunakan barang curian mereka. Setelah semuanya telah terbongkar, kini kelima pelaku Wu, Luo, Zheng An, Hu Gang, dan Tao harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan. Dalam proses peradilan tersebut, kelima terdakwa dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, Wu setelah mendengar putusan itu
tiba-tiba mengamuk sambil berteriak bahwa ia tidak pantas menerima ini. Namun apapun yang Wu lakukan tidak akan pernah bisa membuatnya lepas dari jeratan hukum. Karena pada bulan November tahun 2004, Wu, Luo, Zheng'an, Hu Gang, dan Tao akhirnya dieksekusi mati. Akan tetapi, nyatanya polemik pembunuhan yang terjadi di kawasan apartemen mewah Trust Garden nampaknya terus berlanjut. Hal ini terjadi lantaran perebutan harta milik Yinan yang diklaim oleh mantan suami Xiang, yakni Yang Wen dan ayah Xiang. Menurut ayah Xiang, Yinan dan Xiang telah menikah. Oleh karena itu, harta warisan yang ditinggalkan oleh Yinan haruslah menjadi miliknya. Namun Yang Wen merasa harta milik Yinan harusnya dilimpahkan kepada dirinya karena ia merupakan ayah dari anak Xiang. Menurut Yang Wen, ketika Xiang meninggal, sudah pasti harta miliknya bersama suaminya Yinan akan jatuh kepada putrinya. Akan tetapi karena putrinya juga sudah meninggal, sudah pasti peninggalan itu jatuh kepada dirinya. Perdebatan ini pun pada akhirnya berakhir di pengadilan perdata. Kedua kubu bersikeras akan pendapat mereka. Hingga pada suatu hari ketika ayah Xiang hendak mendatangi pengadilan, ia harus mengalami kecelakaan dan membuatnya tidak bisa mengurus pemberkasan di pengadilan.